tiga zawaj atau mungkin kan gitu. Nah, kemudian bagaimana hukum akal yang wajib atau wajib secara akal? Nah, ini contohnya sesuatu yang wajib secara akal adalah segala sesuatu yang tidak dimengerti oleh akal kalau sesuatu itu tidak ada. Jadi kembali lagi saya ulangi, sesuatu yang wajib secara akal adalah sesuatu perkara yang tidak dimengerti oleh akal kalau perkara itu tidak ada. Contoh, kalau 2 ditambah 3 itu kan sama dengan atau jumlahnya kan 5 kan. Nah, ada orang berkata 2 tambah 3 sama dengan 4. Ini kan akal kita tidak menerima kan. Akal kita tidak bisa mengerti akan hal itu kan begitu. Tidak dimengerti oleh akal kan kalau 3 tambah 2 4 kan gitu. Nah, itu namanya wajib secara akal. Jadi 5 ini wajib secara akal. Kalau 2 tambah 3 ya 5. Kalau 2 kali 3 ya 6 kan gitu. Nah, kalau 2 kali 3 ada orang berkata tidak 6, umpamanya 2 kali 3 4. Nah, itu kan tidak dimengerti akal. Nah, ini diantara contoh perkara yang wajib menurut akal. Cuma ini kan wajibnya wajib doruri ya, artinya jelas, tidak membutuhkan lagi pemikiran. Ada juga yang wajib secara akal, secara naluri perlu pemikiran lagi. Kemudian contohnya lagi, kalau kita nisbatkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu kan wujud. Allah itu ada. Kalau Allah Tuhan kita ini ya tidak ada, atau secara bahasa Arabnya Adam, maka akal kita tidak akan mengerti. Akal kita tidak menerima kan begitu. Cuma di dalam hal ini wajib secara naluri ya, wajib secara akal. Cuman butuh pemikiran, harus dipikirkan dulu ya kan, secara mukaddimahnya kan gitu. Nah, ini dikatakan oleh para ulama wajib naluri. Bagaimana cara berpikirnya, tahapan-tahapan berpikirnya, ya kurang lebihnya seperti ini kan. Bahwa kalau kita melihat alam, termasuk diri kita, juga isi alam dunia ini kan, satu saat ada malam, ada siang kan, ada gelap, ada terang. Satu saat lagi ada panas, ada dingin kan. Itu kan namanya satu perubahan kan ya. Ketika datang terang, maka ada permulaan. Terang hilang, datang malam, gelap, itu malam itu mulai masuknya malam itu ada permulaan kan. Ada akhirnya juga. Begitu juga hal-hal dalam tubuh kita ada perubahan-perubahan kecil, kemudian membesar dan yang lain-lainnya kan. Nah, maka sesuatu yang ada permulaannya, ada akhirnya, itu kan disebut sesuatu yang hudus kan, yang baru, artinya dia ada permulaan kan. Oleh sebab itu, maka karena alam menerima tanda-tanda perubahan, nah berarti alam dunia ini kan berarti baru, ada permulaannya kan gitu. Kalau alam ini ada permulaan, berarti kan harus ada yang mencipta. Kalau ada yang mencipta berarti ada sang pencipta. Nah, ini diterangkan kan ketika Allah mengutus para rasul bahwa Allah yang menciptakannya. Menurut para nabi kan, menurut utusan Allah, bahwa yang menciptakan Allah itu, yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adanya Allah wajib secara akal, artinya kalau seandainya tidak ada, maka akal kita tidak menerima kan begitu.
Yang cuma tadi dikatakan wajib secara akal, namun wajib nadhari, ya begitu. Begitu juga yang namanya mustahil. Mustahil menurut akal yaitu segala perkara yang tidak dimengerti oleh akal kalau ada. Nah, ini sebaliknya yang wajib ya. Contoh seperti 2 tambah 3 sama dengan 5. Ada orang berkata, kalau 2 tambah 3 itu 7 umpamanya. Maka akal kita kan tidak menerima, tidak percaya kan gitu. Nah, itu mustahil. Ini contoh mustahil yang doruri, artinya tidak harus dipikirkan terlalu dalam, kan udah jelas. Contoh lagi seperti kalau kita kaitkan dengan tauhid ya. Contoh Allah, seandainya Allah itu jirim atau fisik atau berupa bentuk kan gitu ya. Maka akal kita tidak akan menerima kan. Tetapi ya ini perlu nador, perlu pemikiran ya. Begitu. Bagaimana cara berpikirnya begini ya. Kalau Allah berupa jirim atau fisik atau berupa satu bentuk dengan ukuran dan bentuk tertentu. Nah, maka kita berpikir bahwa kan yang mempunyai bentuk dan ukuran tertentu atau jirim itu kan makhluk. Ya, karena ada yang menentukan bentuk dan ukurannya kan gitu. Kalau ada yang menentukan bentuk dan ukurannya berarti ada yang menciptakan. Maka kalau Allah memiliki bentuk dan ukuran berarti Allah juga ada yang menciptakan, artinya berarti bukan Tuhan. Sedangkan Allah itu kan bukan makhluk. Nah, dan juga kalau seandainya Allah jirim atau fisik atau berupa bentuk perlu ukuran dan batasan kan, berarti Allah menyerupai dengan ciptaan lain kan begitu. Sedangkan Allah itu kan tidak sedikit menyerupai terhadap makhluknya. Maka oleh dari pemikiran-pemikiran itu kan kita yakin Allah mustahil berupa fisik atau jirim yang berupa bentuk dengan sesuatu ukuran dan batasan kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah yang jawaz atau mungkin secara akal ya. Ini kalau mungkin secara akal adalah sesuatu perkara yang dimengerti oleh akal ada dan tidak adanya. Contohnya seperti mautnya atau wafatnya seseorang. Seseorang wafat kan atau dilahirkannya seseorang itu dimengerti oleh kita, bisa dipahami oleh akal kita, bisa dimengerti kan ya, bahwa dilahirkannya seseorang atau wafatnya seseorang kan itu tidak wajib, itu mustahil dan juga tidak mustahil kan begitu. Artinya itu mungkin saja dia lahir atau enggak kan gitu. Nah, itu mungkin secara doruri udah jelas kan begitu. Contohnya lagi seperti kayu bakar kan yang kering itu, kalau kita bakar kan ketika kayu bakar yang kering kalau kita sulut dengan api ya kan pasti akan terbakar kan gitu secara akal kan. Artinya mungkin terbakar kan. Nah, ini ada kayu bakar yang kering tetapi ketika kita sulut dengan api tidak terbakar. Ini menurut akal mungkin saja kan gitu. Enggak mustahil. Tetapi ini harus dinador, dipikirkan dulu kan begitu. Bagaimana cara berpikirnya begini, bahwa kita paham ya kan, yang menciptakan terbakarnya kayu bakar itu kan api kan. Kalau secara adat kan gitu. Tapi kalau menurut hakikat kan itu Allah. Api tidak bisa membakar kan.
Begitu juga pisau tidak bisa membuat luka. Ya. Menurut akal, karena yang membuat luka, membuat terbakar kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma secara adat ya pisau bisa melukai. Nah begitu ya. Dan itu namanya hal yang mungkin terluka atau enggak, mungkin terbakar atau enggak. Secara akal, itu mungkin secara akal karena kembali ke kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak-banyak lagi contohnya. Nah, kemudian kembali kepada tadi saya mengatakan ya, sebagaimana janji saya bahwa tadi dikatakan orang mukallaf itu wajib ya untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh agama, kan begitu. Ini orang mukallaf ini orang yang bagaimana? Nah, orang mukallaf itu syaratnya 5. Pertama, dia baligh. Kedua, berakal. Ketiga, allazi balagathu dakwah, yang datang ajakan atau dakwah kepada orang itu. Keempat, salimul hawas, panca indranya selamat atau sempurna, sehat ya. Begitu. Bukan 5 ya, 4. Berarti syarat mukallaf itu 4. Baligh, berakal, kedatangan ajakan agama atau dakwah, dan keempat, sempurna panca indranya. Nah, yang pertama, dia harus baligh. Ya. Kemudian yang kedua, berakal. Ketiga, datang kepadanya ajakan iman atau dakwah. Yang keempat, panca indranya sempurna. Nah, berarti di sini dikecualikan, tidak termasuk mukallaf, yaitu orang yang belum baligh. Ya, atau orang yang gila, tidak berakal, maka dia tidak berdosa kalau tidak mengetahui sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat bagi Rasul Allah. Malah orang yang seperti ini tidak diwajibkan ibadah ya. Dan ketika melakukan hal yang diharamkan, dia tidak berdosa. Ya, seperti orang gila ini kan. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, dikecualikan lagi, kan tadi yang ketiga syaratnya harus datangnya ajakan atau dakwah kepada orang itu. Nah, ini kecuali kalau orang-orang yang tidak bisa, yang tidak kedatangan ajakan iman, ajakan tauhid atau dakwah, seperti orang-orang yang dilahirkan di satu pulau yang terpencil gitu ya, yang jauh dari keramaian umat manusia, tidak ada alat elektronik sehingga tidak menerima kabar tentang ajakan iman, ajakan tauhid, dakwah ya, maka orang ini tidak berdosa, artinya tidak termasuk mukallaf ya. Kalau dia tidak paham akan sifat-sifat bagi Allah dan Rasulnya, maka dia tidak berdosa. Dan seperti contohnya lagi orang-orang di zaman Buddha kan, ketika belum datangnya agama Islam ini ke kita kan. Orang-orang yang ada di zaman Buddha itu kan, sebelum datangnya pendakwah muslim ke negara kita ini, begitu juga contohnya lagi seperti masa fatrah ya, masa kosong dari satu nabi ya ke nabi berikutnya kan begitu. Contoh ketika Nabi Musa wafat kan, kemudian kan Allah mengutus lagi nabi yang lain kan. Nah, ini dari Nabi Musa ke nabi berikutnya ini kan ada masa kosong ya, tidak ada
risalah, tidak ada nabi kan. Kalau dulu kan risalah para nabi itu kan terbatas ya. Artinya ketika nabi ini wafat digantikan oleh nabi yang lain kan gitu. Ini sebelum ada gantinya kan, sebelum turun lagi rasul berikutnya, kosong kan antara satu nabi ini ke nabi berikutnya. Itu disebut masa fatrah. Nah, orang-orang yang ada di masa kosong ini tidak ada ajakan dakwah, maka dia tidak mukallaf, artinya dia orang yang selamat. Tidak berdosa ketika tidak bertauhid, tidak paham akan sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan Rasulnya. Atau disebut zaman fatrah. Nah, ini seluruh orang yang ada di zaman fatrah dan juga yang tidak sampai kepadanya ajakan dakwah iman karena ada di pulau terpencil atau belum datangnya adanya pendakwah-pendakwah muslim yang datang ke kita, maka mereka ini selamat. Artinya selamat di akhiratnya, ya, tidak dihukumi berdosa, ya, karena dia tidak mukallaf dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia dia tidak pernah menyembah Allah, kan, tidak tahu tentang Allah. Walaupun di dunia dia berdosa, ya kan, karena tidak tahu dan tidak sempat datang ajakan dakwah kepada mereka. Nah, ini sebagaimana dalil daripada para ulama bahwa dalilnya selamatnya orang-orang yang ada di masa fatrah dan tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, dakwah tauhid adalah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan menyiksa satu umat sehingga kami mengutus rasul kepada mereka. Jadi ketika tidak ada rasul zaman fatrah ini, atau yakni dengan makna mafhum lain, seseorang yang belum sampai kepadanya ajakan dakwah, yang berada di satu pulau yang terpencil, ya, dan tidak ada alat elektronik lainnya, belum menerima kabar tentang tauhid, tentang agama Islam, maka dia selamat. Nah, seperti itu. Artinya bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang berdosa, yang musyrik, karena mereka tidak tahu kan. Dan tidak ada yang memberikan tahu kepada mereka. Seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Ya, pengecualian yang ketiga yang datang dakwah kepadanya. Yang keempat, orang mukallaf adalah orang yang salimul hawas, yang selamat panca inderanya, sempurna panca inderanya. Artinya di sini dikecualikan, ya. Nah, dikecualikan di sini kalau ada orang yang dari mulai lahir dia tidak, ya, dia buta, kan, tidak melihat, dan juga tidak bisa mendengar, ya, telinganya tuli, kan. Maka orang ini dari mulai dia lahir sampai wafat dia tidak sholat, tidak puasa, tidak mengenal tentang tauhid, maka orang ini tetap selamat di akhiratnya, akan masuk surga karena dia tidak mukallaf, kan, tidak mungkin dengan kondisinya itu, kan, begitu. Nah, itu diantara definisi atau syarat-syarat mukallaf, ya. Jadi syaratnya 4, balik, berakal, balagatul dakwah, kedatangan dakwah kepadanya, dan yang keempat salimul hawas, sempurna panca inderanya. Mungkin itu dulu pembahasan kita yang keempat ini, kajian kita yang keempat daripada Nadam Jawahir Tauhid ini. Ya, kita lanjut ke insyaallah nanti ke nadam berikutnya. Untuk kali ini cukupkan sampai di sini, ya, sampai pembahasan terakhir ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.